Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang rojak ya, rojak nahum yunfikun, yakni sebenarnya kalau saya memahami dari pendekatan kecerdasan kolbu bahwa rojak nahum itu adalah semua hal yang Allah berikan kepada kita itu tanpa kecuali, ya, tidak hanya menyangkut masalah uang, ya, tapi semua yang menjadikan kita itu lebih baik. Apa aja yang Allah berikan kepada kita, apapun kecilnya, dari yang kecil hingga yang besar, dari yang nampak maupun yang tidak nampak. Contoh hal yang tidak nampak yakni kita diberi kesadaran untuk beribadah, kita diberikan kesehatan, kita diberikan banyak hal yang menyangkut kasih sayang, ya. Itu semua adalah suatu anugerah yang Allah berikan, sampai kepada hal yang kelihatan, uang, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Maka di situ jelas bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu akan nanti dimintai pertanggungan jawab. Dan untuk menjadikan kolbu kita itu mudah membimbing otak sehingga kesadaran diri kita menjadi kuat untuk memberikan apa yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang berhak untuk diberi, maka disitulah kita harus memahami bagaimana kolbu itu bisa hidup, dan hidupnya mampu mempermudah orang untuk memberikan apa yang Allah berikan kepada kita, untuk apa-apa yang atau kepada siapa saja yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi ini tolong difahami ya, bahwa rojakna itu ya di dalam ayat tersebut, di dalam pendekatan kolbu madani atau kecerdasan kolbu, itu semua apa yang Allah berikan. Kalau kolbu kita tidak hidup, maka apa yang kita berikan itu cenderung sesuai dengan keinginan kita, ya, masih tetap digandoli sama otak kita. Aku seneng bantu orang-orang yang model seperti ini, saya suka bantu yang seperti itu, ya. Semuanya masih dikelompokkan oleh otak kita. Tapi kalau kita nanti mampu ya menghidupkan kolbu kita, maka nanti siapapun yang dimana Allah perintahkan kita untuk membantu, kita tertarik untuk membantu. Dan kita juga dengan mudahnya untuk memberi sesuatu kepada orang-orang tersebut. Jadi oleh karena itu, jangan pernah lupakan tentang peran kolbu di dalam pembinaan otak. Bukan sebaliknya ya. Jadi peran kolbu di dalam pembinaan otak. Seringkali saya mengatakan bahwa pada saat saya berbicara tentang kolbu, dipikir saya membatasi kerja otak. Sebenarnya justru kalau saya berbicara tentang kolbu, itu justru bagaimana memaksimalkan kerja otak. Karena otak itu akan menjadi maksimal jika dibimbing oleh kolbu, bukan dibimbing oleh otak kita langsung. Karena kalau kita dibimbing otak langsung, berarti yang bekerja di situ adalah ego kita, harga diri kita, kesukaan kita, subjektivitas kita. Ya, tapi kalau kolbu itu sesuatu yang objektif, sesuatu yang memang itu penuh dengan kemanfaatan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dan kalau yang saya pahami di dalam hidupnya kolbu, tidak ada cara yang terbaik untuk membimbing otak, terutama di dalam memberikan sesuatu yang sifatnya amal soleh,
ya, itu kecuali kemaksimalan kita di dalam ibadah sholat. Karena ibadah sholat itu di dalam kolbu itu seperti kolbu itu diberikan air, ya, seger, ya, seger, sehingga apa, orang yang sholatnya baik itu seolah-olah karena komponen kolbunya itu menjadi seger, maka orang itu tidak mudah untuk lelah, tidak mudah untuk capek, ya, apalagi emosi dan lain sebagainya. Tidak akan mungkin orang yang sholatnya benar, maksimal, itu mengalami mudah kejenuhan, emosional, nggak sabaran, ya, nggak telatenan, itu insya Allah tidak, ya. Jadi bisa difahami, ya, bahwa semakin kita belajar maksimal di dalam mengimani Allah, di dalam sholat, maka kolbu kita menjadi seger, nikmat, sehingga kita nggak gampang lelah. Kita asyik di dalam mengingat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, beraktivitas, dan sesuatu yang cenderung untuk berguna, bermanfaat. Aspek sosial kemanfaatannya itu nanti sangat tinggi sekali, ya, sangat tinggi sekali. Jadi oleh karena itu, saudara-saudaraku, bahwa marilah, kalau kita belum mampu untuk sholat dengan baik, dengan maksimal, tidak ada cara yang terbaik kecuali kita bertobat, ya, agar nokta-nokta yang ada di dalam kolbu itu lepas satu-satu, ya, sampai betul-betul kita bisa menikmati kebersamaan dengan Allah, baik di saat non formal itu non sholat, ya, atau yang formal, yang sholat. Kalau kita itu bisa membranding atau menyatukan dua keadaan itu, bisa nikmat, maka kita insya Allah kolbu kita selalu hidup. Dan otak kita itu selalu temoto, selalu tertata. Ya, tertata dengan baik, sehingga apa? Apa yang kita lakukan itu betul-betul nyaman, betul-betul enak. Coba aja lihat, ya. Mana ada dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, ulama itu yang tidak menikmati sholatnya, ya, semuanya rata-rata menikmati sholatnya, karena itu merupakan indikator sejauh mana dia itu senang sama Allah, ingin berlama-lama dengan Allah. Sering saya katakan dalam kenyataan bahwa kalau kita berjumpa dengan seseorang yang menyenangkan aja, kita akan duduk berlama-lama, ngobrol berlama-lama. Dengan istri kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, bahkan teman kita. Semua yang dalam kategori menyenangkan, itu pasti lama. Ya. Lalu bagaimana kalau kita itu dengan Allah? Kalau kita memang ingin tahu sejauh mana sayang kita sama Allah, dekat kita sama Allah, salah satu indikator mutlaknya itu adalah sholat. Makanya seringkali di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ya, bahwa pada saat Allah menyebutkan iman, di situ menyebutkan sholat. Ya, pada saat Allah menyebutkan iman, di situ ada amal soleh. Karena ini sesuatu yang memang selalu mengikuti daripada keimanan seseorang, ketakwaan seseorang. Jadi oleh karena itu, saudara-saudaraku, ayo buat target, ya, buat target bagaimana hidup kita bisa menikmati sholat kita. Dari ketepatan waktu, dari kita yang laki-laki khususnya datang ke masjid, karena itu adalah rumah kedua kita. Tapi kalau orang ulama mengatakan itu rumah pertamanya, ya, karena apa? Di situ memang kita bisa bermunajat, bisa terhibur, bisa berpikir dan lain sebagainya tentang diri kita, tentang agama Allah, tentang kemaslahatan. Dan di rumah Allah itulah kita harusnya mendapatkan sebuah kenyamanan, ketenangan, bahkan melebihi dari apa?
hotel bintang 5 harusnya, ya. Jadi orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid itu akan menikmati masjid itu lebih daripada nikmatnya di hotel bintang 5. Karena memang di situ tidak ada yang bisa menilai, apalagi pada saat kita di masjid itu kita memikirkan ayat-ayat Allah, ya, dimana di situ pada saat kita memikirkan ayat-ayat Allah, para malaikat itu datang mendekati kita, menjadi saksi buat kita, berdoa buat kita, mengabulkan apa-apa yang diinginkan diri kita. Enak kan? Ya. Jadi oleh karena itu saya mengajak diri saya dan semua para lelaki, ayo cintai rumah Allah. Mari kita belajar sholat yang benar, yang maksimal, agar janji Allah pada saat kita itu qomat, ya, atau saat adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu betul-betul menjadi kenyataan sehingga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.